Pernyataan politikus senior PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kembali viral di media sosial. Dalam pernyataannya, ia sempat memberi peringatan untuk tidak menyerang sosok Jokowi, sebab menurutnya hal itu hanya akan menjadi bumerang. Ia pun memberikan satu rumusan yang diwariskan oleh sang kakek, yakni dengan tidak melawan orang baik dan orang cantik karena hasilnya sudah pasti kalah. Bambang Pacul pun berpesan untuk tidak menyerang sosok Jokowi, sebab menurutnya menyerang Jokowi hanya akan menimbulkan kerugian. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pro kepada Jokowi, melainkan itu sebuah ilmu kehidupan. Ada sinyalemen Mas Umam bahwa PDIP tumbang di kandang banteng di Jawa Tengah. Gimana Anda menjelaskan itu? PDIP tumbang di kandang banteng. Kalau ngelawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi itu kan partai politik itu. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Nah, jadi begini, kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya. Sehingga nggak ada darah yang tumpah di Republik ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan dan konstitusi. Karena kalau praktek ini diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang nggak dewasa ini yang punya kekuasaan, Pak. Karena itu sangat telanjang. Dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial, di bawah bagaimana mereka bilang, suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara, kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh, yang namanya PJ itu masih ngumpulin ASN, patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah masih. Bansos sampai di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu semua kita sama-sama tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI, elektabilitas Airin. Di 30-an% itu Andra Soni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima Airin bisa sampai segitu. Itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima, yaitu tadi parcok itu. Parcok ya. Nah, di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini. Karena yang digunakan itu tidak saja money politik, tidak saja pengerahan aparatur negara, tetapi juga intimidasi dan ancaman. Di Sulawesi Utara itu sangat kencang. Bahkan kader partai dilarang. Ya, pasang spanduk, kampanye, itu terjadi. Di Jawa Tengah lihat saja, hampir semua baliho, spanduk dari Andika dan Pak Hendy itu ditumbangin, Pak. Baik Bung Deddy. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di berbagai daerah? Kita coba lihat nanti dengan Jayadi Hanan dan Bestian setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Skipo Report, tempat kita membahas berbagai isu terkini dengan sudut pandang informatif serta objektif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hancurnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebab serta dampaknya. Yang dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ataupun yang kita kenal dengan PDIP, yaitu salah satu partai politik terbesar di Indonesia, kini berada di ambang krisis serius.
Hancurnya solidaritas internal partai dan menurunnya kepercayaan publik menjadi sorotan utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap peta politik nasional? Yang dimana pada Jakarta 15 Desember 2024, PDIP, partai politik yang telah menjadi kekuatan dominan dalam panggung politik Indonesia selama beberapa dekade terakhir, kini menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya, yaitu sejumlah masalah internal serta eksternal disebut-sebut menjadi penyebab utama merosotnya posisi partai tersebut. Adapun sebab-sebab krisisnya yaitu yang pertama, perpecahan internal, yang dimana terdapat konflik di dalam tubuh partai mencuat ke publik setelah beberapa kader senior secara terbuka mengkritik arah kebijakan partai, yang dimana ketegangan meningkat ketika keputusan strategis partai dianggap mengabaikan suara akar rumput. Yang kedua yaitu menurunnya kepercayaan publik, yang dimana terdapat beberapa skandal korupsi yang melibatkan kader PDIP, termasuk tokoh penting di tingkat daerah serta pusat, telah merusak citra partai. Lembaga survei mencatat penurunan elektabilitas PDIP sebesar 15% dalam 6 bulan terakhir. Kemudian, terdapat kegagalan strategi pemilu. PDIP dinilai gagal membaca aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, yang dimana kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat serta dan tertulis elitis memicu gelombang kritik di media sosial. Kemudian terdapat persaingan politik, yang dimana kemunculan partai-partai baru dengan visi progresif serta gaya komunikasi yang lebih modern seperti PSI, Partai Gelora telah mencuri perhatian publik. Dan dampak krisis yang dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu krisis yang melanda PDIP berpotensi mengubah peta politik nasional dengan pemilu 2024 yang semakin dekat. Beberapa analis politik memprediksi bahwa PDIP akan kehilangan banyak kursi di parlemen. Jika situasi ini tidak segera diatasi, maka partai ini mungkin akan tergeser dari posisinya sebagai partai utama di Indonesia. Adapun terdapat upaya perbaikan yang dimana Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri dalam sebuah pernyataan terbaru mengimbau seluruh kader untuk bersatu serta berkomitmen memulihkan kepercayaan publik. Namun, apakah langkah ini cukup untuk membalikkan keadaan yang banyak pihak masih meragukannya? Hancurnya PDIP menjadi peringatan bagi semua partai politik di Indonesia untuk tetap menjaga integritas serta mendengarkan suara rakyat dan menghindari konflik internal yang merugikan. Bagaimanapun, rakyatlah yang akan menentukan nasib partai di masa depan.